Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Waalaikumsalam Apa kabar? warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Margi, pangestunipun. Bu Margi bagaimana? Alhamdulillah baik, Pak Andi. Alhamdulillah. Ya, oke. Begini Pak Andi, saya mau meminta waktunya sebentar dengan Oke. Pak Andi untuk melakukan percakapan pasca observasi ya Pak Andi ya. Oh nggih, baik nggih. Pak Andi ada waktu? Alhamdulillah ada waktu Bu Margi. Iya, Nanti mengajarnya masih jam 10 saya. Oke, siap Pak Andi. Iya. Nanti saya butuh waktu kurang lebih 12 sampai maksimal 15 Oh, menit baik nggih. begitu. Nggih Bu Margi silahkan. Baik Pak Andi, untuk hari ini tujuan percakapan kita itu untuk mengevaluasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Pak Andi laksanakan pada Nggih. tanggal 7 Agustus ya Oh, Pak Andi ya. nggih. Oh, Hari nggih, Rabu nggih. waktu itu kalau nggak Rabu, salah. nggih. Nggih. Pakai Jam- baju putih kayaknya ya, Betul, dinas seragam putih yang ya. Oh, iya, masih- betul. Hari Rabu jam 1 dan jam kedua kalau nggak betul. salah terkait dengan apa ya namanya refleksi fungsi. Fungsi materinya, betul. Nggih. Untuk tujuannya hari ini untuk mengevaluasi sama merefleksi Oh, ngerti. terkait dengan Iya. pembelajaran. Nggih, Begitu Pak. ya Pak Andi? Nggih, Bu Margi, monggo Baik Pak silakan. Andi. Pak Andi nun sewu terkait dengan Pak Andi yang sudah melakukan pembelajaran kemarin. Nggih. Bagaimana perasaan Pak Andi? Sudah melakukan, tentunya sudah lega ya Pak Andi? Nggih, Monggo. alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah Bu Margi. Pada kesempatan hari ini kesempatan untuk mungkin mengevaluasi ataupun merefleksikan kegiatan pembelajaran saya nggih, Bu Margi. Terima kasih Bu Margi sebelumnya. Kemarin Bu Margi sudah mendampingi di Sama-sama. kelas 12.1 nggih, Bu Margi nggih. Terkait perasaan Bu Margi, alhamdulillah tadi Bu Margi juga menyampaikan plong rasanya. Alhamdulillah saya juga merasa sangat senang Bu Margi karena saat pembelajaran tersebut persis apa yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama itu, yang kedua saya juga sangat lega sekali karena tujuan pembelajarannya insya Allah tercapai Bu Margi waktu itu. Karena memang di masalah refleksi fungsi itu yang saya pernah sampaikan ke Bu Margi, saya menggunakan beberapa mungkin alat ataupun aplikasi waktu itu juga tersampaikan kepada anak-anak, dan ini menjadikan pengalaman yang mungkin insya Allah bermakna untuk anak-anak dalam belajar matematika. Senang sekali Bu Margi. Senang. Nggih. Mungkin dari percakapan ini nanti dapat juga masukan dari Bu Margi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik, terima Bu Margi. kasih. Ternyata Pak Andi merasa senang, kemudian lega, Alhamdulillah. dan merasa sudah tercapai apa Alhamdulillah. yang pembelajaran Pak Andi lakukan. Nggih, Nggih. alhamdulillah. Secara umum nggih, secara umum. Nggih, nggih. nggih. Sejauh mana Pak Andi sudah pembelajarannya tercapai terkait dengan mungkin area pengembangan yang sudah Ngeten. Pak Andi Nggih, lakukan? baik, nggih, matur nuwun. Kemarin memang saya pernah menyampaikan ke Bu Margi nggih sebelumnya saat kegiatan pra observasi Nggih. bahwa dalam pembelajaran di refleksi fungsi itu saya ingin menguatkan dimensi profil pelajar Pancasilanya anak-anak Bu Margi Betul, di sini. nggih. Kegiatan intrakurikuler melalui pembelajaran nggih. Yang pertama saya ingin menguatkan kerjasama atau kolaborasinya anak-anak nggih waktu itu. Nggih. Anak-anak alhamdulillah kita buat kelompok-kelompok kecil dan anak-anak sangat antusias Bu Margi saat belajar matematika kemarin. Yang kedua, selain kolaborasi tentu saja yang kita tingkatkan adalah kreativitas anak-anak Bu Margi. Nggih. Karena ketika kita beri permasalahan kontekstual, anak-anak berdiskusi di kelompok-kelompok kecilnya, mereka akan berusaha memecahkan masalah. Ketika pun masalah ini nanti mereka belum bisa terpecahkan, mereka akan kita beri kesempatan untuk mencoba mengakses referensi-referensi yang dari internet misalnya, ataupun dari googling, ataupun dari buku-buku cetak yang ada di sekolah, seperti itu Bu Margi. Itu juga meningkatkan kreativitas anak dalam problem solvingnya, pemecahan masalah. Yang ketiga yang kita sasar kemarin karena di sini ada presentasi kelompok Bu Margi, kita latih untuk kepercayaan dirinya anak-anak nggih, untuk melatih komunikasi anak-anak, menyampaikan ide gagasan apa yang mereka sudah susun gali dengan kelompok-kelompok kecilnya. Dan alhamdulillah waktu itu anak-anak sangat antusias Bu Margi. Baik. Ya, semoga ya anak-anak juga merasakan apa yang saya rasakan.
Tapi alhamdulillah anak-anak juga sudah merefleksikan di akhir kegiatan juga senang juga belajar matematika saat sesi itu, Bu Margi. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini menurut Pak Andi kan area dari 3 area pengembangan kemarin ada 3 Pak Andi. Betul. Nah, sesuai indikasinya itu sudah tercapai semua menurut Pak Andi. Semoga, amin. Dan Pak Andi, menurut Pak Andi itu levelnya sudah sampai berapa untuk keberhasilannya? Iya. Kalau untuk skala mungkin dari 1 sampai 10 mungkin masih di angka 8 Bu Margi. 8. Berarti masih sudah ada 2 hal yang harus kita tingkatkan kembali ya. Masih ada terus kita tingkatkan kembali. Karena kalau nanti saya mengambil 9 atau 10, nanti saya tidak ada tantangan lagi Bu Margi, mau meningkatkan apa lagi. Baik. Seperti itu. Jadi berarti 8. Nah, dari level atau skala 8 tentu Pak Andi merasa ada kekurangannya. Betul Bu Margi, betul. Pak Andi pengen yang kurang di mana? Bu Margi, betul. Karena kadang ini Bu Margi, ketika kita mendesain suatu diskusi kelompok, ya sepenuhnya harapan kami, harapan saya itu kan juga semua anak terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Namun nyatanya yang ada di lapangan, ya ketika kita bagi menjadi 6 kelompok, 6 orang setiap kelompok kecil-kecil itu, ya mungkin belum bisa 100% semuanya terlibat aktif Bu Margi. Ada saja kita harus mengelilingi kelompok-kelompok kecil. Kita lihat ada beberapa anak ya, 1 atau 2 yang mungkin belum maksimal dalam diskusi kelompok kecilnya Bu Margi. Ini yang saya rasakan seperti itu. Berarti ini Pak Andi merasakan masih sekali, ya. Menilai skala 8 itu karena masih beberapa anak mungkin yang belum diskusi aktif. interaktifnya ya belum interaktifnya. Katakan belum bisa 9 atau 10, masih harus kita tingkatkan walaupun secara umum sudah baik seperti itu. Nah, begini Pak Andi, nun sewu, ketika tentu nanti ada mau untuk meningkatkan biar sampai 9 ke 10 ya Pak Andi. Nah, begini Pak Andi, nun sewu, terkait dengan tadi sudah pembelajaran sudah Pak Andi laksanakan, boleh saya menyampaikan beberapa yang sudah saya simpulkan atau saya catat waktu pas pembelajaran. Baik. Nun sewu Pak Andi, ini kan waktu pas pembelajaran di situ saya mengamati Pak Andi, alhamdulillah kalau area pengembangannya memang sudah tercapai dengan baik Pak Andi, termasuk dengan 3 aspek strategi ataupun pengembangannya. Itu tadi yang sudah disampaikan Pak Andi itu kan berkolaborasi, kemudian itu yang berkolaborasi itu pengamatan kalau saya itu sudah dengan model PBL memberikan permasalahan kontekstual, kemudian peserta didik didesain menjadi beberapa kelompok. Betul. Nah, peserta didik juga berdiskusi menyelesaikan permasalahan ataupun memakai lembar kerja LKPD. Leres Pak Andi. Nah, kemudian bisa menumbuhkan karakter gotong royong ataupun kolaborasi. Betul. Kemudian yang kedua, berkreativitas memecahkan permasalahan terkait dengan aplikasi GeoGebra. Bisa. Betul. Kalau nggak salah saya kreativitas. Kemudian anak-anak bisa memberikan ide-ide kreativitas, kemudian dari permasalahan yang ada. Dan yang ketiganya itu mandiri, itu dengan diskusi kelompok berjalan dengan baik. Dan Pak Andi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sedikit ataupun mungkin membantu pemantik ya, ketika anak menjadi lebih mandiri dan kemudian memberikan menjadi lebih paham terkait dengan refleksi fungsi. Itu seperti itu. Nah, kemudian Pak Andi sudah terlihat juga membuat modul ajar dengan jelas, sistematis, kemudian runtut dengan materi refleksi fungsi tersebut. Nah, kemudian Pak Andi juga sudah membuka dan menutup pembelajaran dengan doa, kemudian diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak Andi, dan visi Semanda itu di doa itu juga sudah Pak Andi juga sudah memuat KSE terkait dengan kesadaran diri, Pak Andi. Kemudian Pak Andi juga sudah secara runtut menyampaikan materi, kemudian tujuan pembelajaran dengan jelas.
Pak Andi juga sudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi Nggih. konten. Karena kemarin nggih. saya lihat itu Pak Andi melakukan dengan aplikasi GeoGebra Nggih. dengan memberikan beberapa lembaran Nggih. materi ngeten nggih Pak Andi Nggih, nggih. betul, nggih, Itu nggih. yang saya lihat. Nggih, nggih. Kemudian untuk prosesnya Pak Andi sudah anak-anak dipisahkan dengan kelompok-kelompok kecil, Nggih, nggih. betul, nggih. Meskipun akhirnya anak-anak tertarik semua dengan Nggih, nggih. aplikasi GeoGebra. Nggih, Nah, nggih. anak mencoba karena mereka mungkin lebih asik. Kalau Asik, saya nggih. lihat lebih Nggih. asik dan Nggih, nggih. lebih interaktif anak-anak seperti itu. Nah, di sini Pak Andi juga KSE-nya itu sudah terlihat anak berdiskusi, sudah mandiri, nggih. Di situ saya catat sebagai KSE-nya. Nah, Pak Andi juga melakukan ice breaking kemarin, Nggih. mindfulness untuk menghadirkan anak Nggih. secara penuh, kehadiran sepenuhnya, nggih. Nggih, nggih. Melakukan kelas poin kalau nggak salah. Kelas poin, nggih. Kelas poin. Dari di Nggih. situ saya melihat anak-anak mengirimkan beberapa gambar yang Nggih. akhirnya anak juga fokus untuk menuju ke pembelajaran yang lebih selanjutnya seperti Nggih, itu. betul. Pak Andi juga sudah membentuk kelompok, nggih. Nggih. Di situ juga terdapat KSE juga Nggih. berdiskusi, tanya jawab dan berkolaborasi. Nggih, betul. Kemudian Pak Andi juga menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, kemudian keterampilan sosial dan keputusan yang bertanggung jawab. Itu juga Nggih, sudah masuk alhamdulillah. KSE juga sudah ada. Alhamdulillah. Kemudian lagi Pak Andi juga memberikan kesempatan peserta didik untuk memecahkan masalah dengan maju, Nggih. mempresentasikan, mencatat di papan tulis. Jadi Pak Andi juga sudah memberdayakan alat tulis yang ada di dalam nggih, kelas. nggih, Ngeten. Kemudian Pak Andi juga di dalam pembelajaran melakukan ataupun menggunakan PowerPoint, padahal tadi juga sudah menggunakan aplikasi GeoGebra, kemudian kelas point, tapi Pak Andi juga masih memakai metode ataupun strategi PowerPoint juga seperti itu. Begitu. Nggih. Bagaimana menurut Pak Andi? Nggih. Alhamdulillah lengkap sekali yang disampaikan Bu Margi sebagai observer. Terima kasih Bu Margi Ini masih atas kurang, Pak Andi. catatan-catatannya. Secara umum mungkin juga sama yang disampaikan Bu Margi. Nggih, terima kasih sudah memberikan masukan kepada saya Bu Margi. Ya memang yang saya sampaikan ke Bu Margi saat pra-observasi nggih, waktu itu ya saya berusaha membuat modul ajar, mendesain pembelajaran. Ya tentu saja sebagai bekal kita persiapan mengajar nggih Bu Margi. Ya harapannya pembelajaran itu akan menyenangkan dan bermakna. Ya itu adalah salah satu strategi, salah satu persiapan kita semua lah menjadi guru. Bahwa masuk ke kelas itu ya harus ada perang. Nah, tidak hanya perangkat untuk perang. Nah, perang untuk apa ya? Untuk membuat pembelajaran, mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Tidak hanya tanda petik sekedar menyenangkan saja, tapi ada makna yang bisa anak-anak petik dari pembelajaran kita. Waktu itu Bu Margi juga tadi juga disampaikan di kelas poin di awal pembelajaran itu kan saya juga memberikan pertanyaan pemantik agar anak lebih termotivasi. Coba anak-anak buat satu pernyataan atau satu motivasi atau kata-kata motivasi untuk diri kalian sendiri. Betul, itu kan Andi. memantik mereka agar ya siapa lagi dong yang motivasi terbesar itu kan dari dalam diri sendiri. Motivasi intrinsik ini yang akan kita terus bangun kepada anak-anak. Kita sebagai guru ya sifatnya fasilitator saja Bu Margi, memberikan pertanyaan memantik sehingga nanti anak-anak ketika kita masuk ke dalam pembelajaran khususnya matematika Bu Margi, matematika itu kan banyak anak yang merasa mungkin testimoninya sesuatu yang ditakuti ya atau sesuatu mata pelajaran yang mungkin dihindari. Nah, tapi dari sini kita bangun suatu persepsi bahwa matematika itu ya juga menyenangkan loh. Betul sekali. Yang menyenangkan di sini berarti kan sekarang bukan subjektif gurunya karena menyenangkan juga, tapi anak-anak itu nanti bisa objektif bahwa matematika itu ya harus kita sampaikan dengan kesempatan atau situasi yang menyenangkan. Jadi ini mungkin mohon maaf saya juga mungkin tidak bisa berani ini saya sebagai contoh bukan, tapi saya untuk diri saya sendiri ini yang saya akan bawa ke anak-anak untuk menjadi guru yang
tidak hanya sekedar disukai secara personal, tapi saya membawakan matematika dan mereka juga senang belajar matematika. Harapannya Baik. itu Bu Margi. Ya itulah Baik, Pak ya Andi. strategi atau harapan-harapan Luar saya biasa saja harapannya ternyata untuk para anak-anak lebih mendesain senang, pembelajarannya agar lebih ya menyenangkan dan lebih bermakna. menyenangkan ya Pak Andi. Jelas masih banyak kekurangannya, tapi terus dari diskusi-diskusi seperti ini akan ada perbaikan berkelanjutan. Oke, baik Pak Andi, kita kembali ke tadi. Pak Andi kan menyampaikan masih ada kekurangan, Betul, Je. Nah, iya. terkait dengan kekurangan, mungkin Pak Andi di dalam meningkatkan kompetensinya iya. bagaimana Nggih, Pak baik, Andi? nggih. Nggih. Tentu saja setiap apapun strategi, setiap apapun hal yang kita siapkan pasti ada kekurangan. Nggih. Ya, walaupun tadi disampaikan skala 8 itu juga sudah hal yang baik menurut saya, tapi jelas harus kita tingkatkan lagi. Mungkin ini ya Bu Margi, karena kita sekarang di lingkungan yang harus mengaktifkan aplikasi PMM kan, salah satunya ya kita maksimalkan betul aplikasi PMM, karena di sana banyak sekali fitur-fitur untuk ya mencari inspirasi kan Bu Margi. Oke, betul. Kita bisa ATM ya, amati Betul. tiru motivasi, bahkan ada guyonan ATP juga, amati tiru plek ketiplek. Kenapa Ya. Pak? ATP? Iya, ATP. ATP. Amati tiru plek ketiplek. Amati Iya, copy paste ya maksudnya. tiru Plek plek ketiplek. Iya. P berarti Iya, plek ketiplek. ATP. Plek Saya baru ketiplek. mendengar. Oh iya, ya itu malah saya dapat kata-kata ATP itu malah dari anak saya loh, kelas 2 SD loh. Jin. ATP, amati tiru plek ketiplek. Baik. Ya, tapi paling tidak kita sudah tahapannya ATM lah. Amati tiru modifikasi. Nah, itu di PMM Bu Margi, saya Baik, seringnya Cik. scroll buka PMM sebagai bahan sumber referensi dan inspirasi. Yang berikutnya Bu Margi, karena kita ini kan di zaman-zaman sekarang itu kan banyak sekali mungkin seminar, mungkin workshop Betul. ya, IHT seperti itu ya. Ya kita maksimalkan betul kira-kira strategi ataupun workshop dengan tema yang relevan dengan kebutuhan kita Bu Margi. Mohon maaf, workshop itu kalau dituruti tidak habis-habis Bu Margi. Zaman sekarang itu banyak sekali kesempatan ikut workshop. Nah, tinggal kita bagaimana materi-materi workshop itu bisa relevan dan yang bisa kita aplikasikan di kelas kita, di lingkungan belajar materi kita. relevan. Nggih. Baik. Terakhir saya mengikuti mungkin yang tadi itu Bu Margi. Nggih. Ketika belajar mungkin pemanfaat kelas poin tadi. Kelas poin, itu saya nggih. juga dapat dari workshop. Saya dapat dari workshop, tinggal pengembangannya saja. Tinggal Bapak Ibu guru setelah dapat ilmunya di sini, apakah mau mengimplementasikan atau tidak. Itu kan kembali ke personal lagi. Nah, seperti itu. Dan saya memilih yang mengaplikasikan. Walaupun mungkin sederhana buat kita, bisa jadi luar biasa buat orang lain. Baik. Terima kasih Pak Andi. Nah, ini ada 3 ya Pak untuk pengembangan diri Pak Andi ke depannya biar sampai ke 9 ataupun 10 Ya, ngaten nggih. mungkin 9 saja mungkin. 10-nya belum berani lah. Jadi mengaktifkan atau mencari inspirasi dari PMM mungkin kan. ya. Jadi sebagai bahan sumber yang Oke, relevan iya. ngaten nggih, Pak nggih. Kemudian yang kedua itu mungkin strateginya Mengikuti mengadakan workshop. workshop atau Betul, mengikuti betul. webinar Iya, pelatihan-pelatihan apapun ya, yang pelatihan Kemudian fungsional. yang ketiga pemanfaatan kelas poin akan Kelas lebih poin tadi, dikembangkan, iya, dikembangkan ngaten lagi, nggih. iya. Nah, mungkin dari ketiga ini untuk meningkatkan Nggih. kompetensi diri, ini tujuan yang hendak dicapai dari ketiga ini apa saja, Pak? Ya, tentu saja tujuan yang akan dicapai meningkatkan kompetensi sebagai guru. Itu kan ada profesional pedagogi juga ya Bu Margi. Nggih, Ya, kalau yang tadi mungkin lebih ke pedagoginya. pedagogi. Iya, nggih. pedagoginya. Kalau profesional itu kan materi-materi yang akan kita sampaikan di kelas, Nggih. itu juga terus kita kembangkan dengan forum-forum MGMP, MGMP Kabupaten, MGMP sekolah, atau mengikuti workshop juga yang relevan dengan komunitas yang mata pelajarannya sama kan, matematika. Kalau pedagogi itu kan bagaimana keterampilan atau cara kita mengajarkan materi tersebut. Iya, bagaimana Nah, tadi saya lebih yang saya sampaikan banyak hal tentang pedagoginya, Bu Margi. pedagoginya, nggih. Seperti media pembelajarannya, seperti strategi model pembelajaran itu kan keterampilan menyampaikan materi. Mungkin itu Bu Margi. Baik. Untuk sosialnya, kompetensi sosial, kompetensi
kepribadiannya, insya Allah sambil belajar bareng teman-teman semuanya, rekan sejawat, diskusi, komunitas belajar kelas sekolah kita nanti juga ikut membangun di situ. Baik. Nah, ini tadi tujuannya sudah, kemudian ukuran keberhasilan dari meningkatkannya kompetensi Pak Andi bagaimana? Untuk yang pedagogi sendiri tentu saja nanti ya bisa saja ketika tadi yang saya sampaikan, ketika sudah dapat materi-materi kelas poin dan seterusnya, ukuran keberhasilannya ya saya berani mencoba atau mengaplikasikan di kelas, Bu Margi. Oke, berani. Mencoba ataupun mengaplikasikan ya harus diimplementasikan. Berarti langsung ya Pak Nggih? Langsung iya. Langsung mengaplikasikan langsung di kelas. Mengaplikasikan karena kita ikut workshop, kalau kita tidak aplikasikan hanya sebatas teori, Bu Margi nanti. Betul. Gitu. Ya, karena ukuran keberhasilan ya harus kita coba. Walaupun saat mencoba itu bisa saja apakah sudah berhasil atau belum, apakah sudah efektif atau belum kan dievaluasi lagi. Baik. Tapi yang penting kami atau saya beranilah untuk mencoba hal-hal yang baru. Betul. Ya suatu tantangan juga. Berarti ini tolak ukur atau keberhasilannya itu yang memahami, kemudian mengimplementasikan langsung di kelas. Hal-hal yang baru yang belum pernah mungkin saya lakukan sebelum-sebelumnya. Oke, betul, luar biasa Pak Andi ini. Nah, dari tadi rencana Pak Andi untuk mengembangkan diri, kira-kira yang mendukung atau pendukungnya ya. Pendukungnya tentu saja, teman-teman Bu Margi pertanyaannya, tentu saja ini tidak bisa ya saya harus sendirian ya. Betul. Seperti ini ya, melibatkan banyak orang, melibatkan komunitas, melibatkan support dukungan. Tentu saja berawal karena IHT workshop, kita mungkin bisa kemas kegiatan IHT workshop ini. Kalau tadi kan banyak sekali ya bisa online. Nah, ini yang saya soroti adalah IHT workshop yang akan dilaksanakan di SMA 2 saja. Betul. Karena kita akan mengundang narasumber nanti ya. Betul. Berarti ini saya harus berdiskusi dengan atasan ya, kepala sekolah. Terus saya diskusi dengan kepala sekolah, nanti saya menyampaikan kebutuhan. Saya mungkin mewakili sebagai seorang guru, kebutuhan kita itu apa dari seorang guru, biar nanti kepala sekolah memfasilitasi workshopnya seperti itu. Itu kepala sekolah. Nanti berarti harus berkoordinasi dengan selain itu waka kurikulum ya. Iya, waka kurikulum. Diri sendiri Pak. Ya, mungkin ada lagi Pak. Tim kurikulum ya. Tim kurikulum. Selanjutnya butuh komunikasi dan komitmen dari Bapak Ibu guru. Nah nanti karena ketika diberi workshop ini ya semuanya harapannya juga akan ikut mengimplementasikan, ikut bergerak lah Bu Margi, agar SMA 2 ini nanti kan desain pembelajarannya sudah bukan konvensional lagi, semuanya mempunyai inovasi-inovasi setiap Bapak Ibu guru untuk semakin baik lagi. Itu untuk yang workshop ya. Apa? Ada lagi? Kalau yang PMM mungkin komitmen ya diri sendiri mungkin ya, lebih ke diri sendiri ya kalau PMM, karena di PMM kan sifatnya pelatihan mandiri ya, pelatihan mandiri. Baik, luar biasa ini Pak Andi rencana untuk pengembangan dirinya. Tentunya ketika Pak Andi memiliki rencana pengembangan diri yang luar biasa bagus yang saya dengarkan, tetapi ketika itu tidak ada komitmen untuk pengambilan keputusan atau mungkin yang bertanggung jawab, tentu juga tidak akan berhasil ya Pak Andi ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Andi waktunya akan melakukannya? Tentu saja dalam waktu dekat lah Bu Margi, karena ini juga menjadi refleksi pra-observasi ini dengan Bu Margi. Ini kita sudah mencari workshop-workshop terdekat 1 minggu, 2 minggu untuk workshop 1 minggu, 1 minggu 2 minggu ke depan. 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Kebetulan kalau juga untuk PMM setiap hari Bu Margi. Setiap hari ya paling tidak membuka PMM setiap hari, latihan mandiri. Nah ini kan yang 1 atau 2 minggu ini terkait Pak Andi fokus ke workshop di SMA 2. Di SMA 2-nya. Nah ketika yang tadi mengikuti workshop atau webinarnya itu kira-kira waktunya dimulai? Kalau webinar yang online yang online itu karena banyak sekali pilihannya Bu Margi, kita sendiri yang mengatur jadwal ya bisa saja bulan-bulan ini Bu Margi, 1 minggu 2 minggu 1 minggu 2 minggu itu juga banyak sekali ya pilihan-pilihan workshop di online media sosial itu banyak sekali dan tidak habis-habisnya itu kalau diikuti.
Baik Pak Andi, ini ternyata luar biasa untuk peningkatan atau rencana pengembangan diri dari Pak Andi. Tetapi mohon maaf Pak Andi, saya mau menyampaikan dari pengamatan saya yang saya belum melihat itu, karena Pak Andi memang waktu itu juga habis, nggih. Saya itu terkait dengan diferensiasi hasil atau produk, nggih. Karena waktu itu baru sampai ke proses dan konten yang proses Pak, baru sampai ke proses berdiskusi sama belum hasilnya itu kan anak-anak baru berpresentasi satu anak untuk ke hasil atau produk belum. Tetapi ini juga sudah luar biasa dengan rencana pengembangan Pak Andi. Mudah-mudahan nanti Pak Andi bisa mencapai 9 atau 10. Amin. Apalagi saya percaya insya Allah Pak Andi luar biasa. Saya tertarik ini. Tadi juga ada beberapa yang saya ambil hikmahnya yang sangat bagus dari Pak Andi pembelajarannya, dan itu sangat menginspirasi bagi saya. Nah, mungkin yang terakhir Pak Andi, umpan baliknya terkait dengan pasca observasi hari ini, bagaimana Pak Andi? Terima kasih Bu Margi. Saya senang sekali Bu Margi hari ini bisa diskusi banyak hal terkait pra-observasi, pasca observasi ya. Bu Margi sudah masuk ke kelas saya juga menyampaikan, merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di kelas. Tentu saja dengan diskusi ini saya jadi mengetahui lagi apa area-area pengembangan yang harus saya sasar kembali, Bu Margi, harus saya tingkatkan kembali. Yang pertama itu, yang kedua, terima kasih Bu Margi tadi sudah memberikan masukan-masukan atau mungkin mengevaluasi kegiatan pembelajaran saya. Tadi disoroti salah satunya terkait diferensiasi produk. Memang betul Bu Margi, pada saat kemarin karena sasaran kita itu baru menggunakan LKPD yang permasalahan kontekstual dari kami, dari guru, anak-anak juga langsung mengerjakannya di kertas tersebut secara kelompok. Mungkin untuk tindak lanjutnya nanti ketika ada materi selanjutnya nanti kita buat ke diferensiasi produk juga bisa Bu Margi. Nanti anak-anak bisa mengumpulkan sesuai apa yang mereka kreasi sesuai dengan kreativitasnya masing-masing, itu bisa. Itu mungkin sebagai masukan saya untuk perbaikan selanjutnya Bu Margi untuk diferensiasi produk. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini luar biasa, dan ternyata juga dari umpan baliknya itu juga nanti ada tindak lanjutnya Pak Andi terkait dengan diferensiasi hasil ataupun produk, dan mudah-mudahan nanti Pak Andi juga lebih sempurna lagi. Amin. Berharapnya sampai ke skala 10 ya Pak Andi, dan bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian anak-anak juga menjadi lebih senang dengan matematika apa tadi, seperti apa yang harapan Pak Andi. Begitu Pak Andi, saya kira sudah cukup. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Kita akhiri dulu ya Pak Andi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bu Margi.